Halo, selamat datang di Excellent Podcast. Perkenalkan, kami sebagai moderator pada podcast kali ini, saya Silva Dan saya Stalisa. Tema kita kali ini adalah Sosial Ekonomi dengan konsep video, informasi tentang tingkat inflasi di Indonesia. Dengerin sampai habis ya. Halo semuanya, saya Marsha Dinata Aisy Susilo akan bertanya kepada Amelia tentang konsep tingkat inflasi di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, mengapa inflasi rendah bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan angka inflasi 0? Nah, baik, saya akan menjawab. Inflasi pada tingkat lebih rendah terbilang baik karena cenderung stabil. Negara dengan tingkat inflasi yang stabil umumnya mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menstimulus perkembangan kapitalisasi pasar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah efektivitas kebijakan moneter terhadap pengendalian di Indonesia? Baik, saya izin menjawab kembali. Efektivitas kebijakan moneter yaitu sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral apapun bentuknya memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Dalam artian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Oke, terima kasih atas jawabannya Amelia. Selanjutnya saya akan bertanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nanda Aprilivia Cahya. Saya akan memberi pertanyaan kepada Azahra. Pertanyaan yang ketiga yaitu adalah kenapa suatu negara atau negara yang masih banyak memiliki hutang tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar terbebas dari hutang? Jika suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap inflasi? Baik, saya izin menjawab. Sebab pemerintah tidak mempunyai apapun untuk membayar hutang tersebut. Begitu pula dalam mencetak uang. Mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja. Uang juga menjadi sumber transaksi dan pembiayaan negara. Mencetak uang yang banyak dapat memicu terjadinya inflasi. Tentu saja hal ini akan memengaruhi perekonomian negara. Inflasi adalah kenaikan harga barang maupun jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Zahra. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Sekar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salo Salsabila Ufaira. Pertanyaan keempat adalah, sebagai masyarakat, peran apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Sekar izin menjawab. Peran kita sebagai masyarakat untuk mengatasi inflasi adalah yang pertama, kebijakan moneter yang ketat. Adanya bank sentral itu dapat mengadopsi kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang yang beredar, atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Nah, langkah-langkah ini tuh bertujuan untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi sehingga mengendalikan permintaan dan juga inflasi masyarakat. Kemudian cara yang kedua adalah kebijakan fiskal yang ketat. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat untuk mengurangi pengeluaran dan menyeimbangkan anggaran. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak atau mengurangi subsidi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi, sehingga pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi, sehingga mengurangi adanya tekanan inflasi. Kemudian, intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar untuk mengendalikan harga barang dan jasa tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur harga, mengimpor barang, atau mengurangi tarif pada barang-barang tertentu untuk mengurangi adanya tekanan inflasi. Kemudian, peningkatan produksi dan produktivitas. Meningkatkan produksi dan produktivitas ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Dengan meningkatkan pasokan barang dan jasa, permintaan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan harga yang signifikan.
Selanjutnya ada peningkatan investasi dan inovasi. Mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi yang penting dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Inovasi juga dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian, cara yang terakhir adalah pentingnya pendidikan dan kesadaran publik masyarakat Indonesia. Pendidikan ekonomi dan kesadaran publik tentang inflasi dapat membantu mengurangi tekanannya inflasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi, masyarakat dapat mengatur pengeluaran mereka dengan bijak dan pengusaha dapat mengatur harga mereka dengan wajar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Sekar. Demikian informasi mengenai sosial dan ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan Excellent Podcast. Sampai jumpa. Halo semuanya, Selamat datang di Excellent Podcast. perkenalkan kami sebagai moderator pada podcast kali ini. Saya Marsha, Dan Nanda, tema kita kali ini adalah sosial ekonomi dengan konsep video informasi tentang cara menanggulangi permasalahan ekonomi di Indonesia. Dengerin sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amelia Putri dan saya di sini akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Silva. Pertanyaan yang pertama, apa aja sih dampak dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia? Baik, perkenalkan saya Silva Refeningrum. Saya akan menjawab dampak dari permasalahan ekonomi. Yang pertama, tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, tingkat inflasi yang tinggi. Yang ketiga, banyaknya barang impor masuk di Indonesia. Dan yang keempat, merosotnya indeks harga saham modal di Indonesia. Terima kasih atas jawabannya Silva. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah apa faktor-faktor dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia? Baik, faktor yang pertama ada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor yang kedua ada faktor kemiskinan. Faktor ketiga ada pengangguran. Dan yang keempat ada kesenjangan penghasilan. Baik, terima kasih atas jawabannya Silva. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Sekar dan ada pertanyaan nih kepada Salisa. Sebutkan dong 3 contoh soal permasalahan ekonomi modern dan jelaskan bagaimana pemerintah dapat mengatasi permasalahan tersebut. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sekar. Permasalahan ekonomi di Indonesia itu seperti masalah pengangguran, inflasi, dan neraca perdagangan yang tidak seimbang. Pemerintah dapat mengatasinya dengan cara mengambil kebijakan fiskal dan moneter secara tepat, melakukan reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, sebelumnya itu perkenalkan nama saya Azhara Faradita. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Salwa. Pertanyaannya adalah, mengapa sih permasalahan ekonomi itu sangat sulit diatasi gitu? Baik, saya Salwa Salsabila Ufaira izin menjawab. Permasalahan ekonomi di Indonesia sulit diatasi karena yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Yang ketiga, angka pengangguran yang semakin meningkat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian informasi mengenai sosial. dan ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan Excellent Podcast. Sampai jumpa. Halo, selamat datang di Excellent Podcast. Perkenalkan kami sebagai moderator pada podcast kali ini. Saya Sekar. Dan saya Amel. Tema kita kali ini adalah dikelolanya uang atau pemasukan harta negara. Dengerin sampai habis ya. Perkenalkan, nama saya Stalisa Izatunisa. Saya izin bertanya kepada Salwa, bagaimana kedudukan harta kekayaan negara yang dipisahkan kemudian dikelola oleh BUMN? Baik, saya akan menjawab. Berkaitan dengan aset BUMN, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan nomor 62 PUUU sampai 11/2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara. Halo semuanya, saya Silva Refeningrum akan bertanya kepada Marsha, bagaimana cara mengelola harta negara?
Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang ditetapkan dengan UU. Baik, perkenalkan nama saya Azhara Faradita Aulia. Izin bertanya kepada Nanda, apa sih akibat hukum pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003, yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN. Namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan apa saja yang menjadi sumber pendapatan bagi sebuah negara. Yang pertama, ada penerimaan negara dari pajak. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP merupakan pungutan atau dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Hak yang diperoleh negara menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola lewat mekanisme APBN. Yang ketiga, hibah. Dalam UU PNBP, hibah merupakan sebagai penerimaan di luar BNBP meskipun merupakan penghasilan non-pajak. Oleh karena itu, hibah memiliki klasifikasi dan aturan tersendiri. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Hibah diartikan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, walaupun hujan gini, kami tetap bisa membahas kelolanya uang dan atau pemasukan harta negara. Nah, demikian informasi mengenai sosial dan ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan Excellent Podcast. Sampai jumpa.